Shalom, selamat sejahtera. Kami mahasiswa dari AMI Universal Medan, Prodi Teknologi Rekayasa Informatika Industri, kelompok 20. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Miss Nurafni Damani, SSI MKOM. Kami dari kelompok 20 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam berbagai tugas dengan judul materi Mengenal Linux. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Saul Pasaribu dengan NIM 2023240031. dan saya Juliani Sibarani dengan NIM 2023240017 dan selanjutnya Esther Monitahia dengan NIM 2023240009 dan yang berikutnya Siska Trisnawatihia dengan NIM 2023240059 dan yang terakhir Nurikma Mendropa dengan NIM 2023240024. Baiklah, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan materi pertemuan 9 mengenal Linux. Dengan daftar isi sejarah Linux, apa itu Linux, fungsi Linux, jenis-jenis Linux yang terdiri dari 10 jenis, beserta kelebihan dan kekurangan, dan struktur-struktur diktatori pada Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source kode atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, ia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga dibenamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Nah, pada tahun 1991, inti sejarah Linux dimulai. Jadi, Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi, ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Apa itu Linux? Linux adalah jenis operating system atau OS yang bersifat open source sekaligus gratis. Salah satu kelebihan sistem operasi Linux adalah kamu bisa menggunakan dan mengembangkan dan bebas. Biasanya OS ini dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat. Berbeda dengan Windows yang menyasar user dan pemula, meski jarang dibicarakan. Namun Linux adalah sistem operasi yang banyak digunakan dalam perangkat kita sehari, seperti mobil, alat elektronik, hingga smartphone berbasis Android. Meski gitu, pasti kebanyakan dari kamu belum menyadarinya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tentang Linux. 1. Jenis Linux, Red Linux. Red Linux merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Red Hat Linux. Red Hat Linux memberikan penggunaannya berbagai keuntungan seperti tampilan yang menarik, mudah diinstal, serta pengoperasian yang cukup sederhana. 2. Debian Linux. Jenis Linux selanjutnya adalah OS Debian. Debian dikenal memiliki performa yang cukup stabil sehingga cocok untuk pengoperasian komputer admin atau server.
Debian dapat dijalankan pada hampir semua jenis perangkat atau komputer. Selain performanya yang stabil, Debian Linux memiliki pemeliharaan berbasis APT yang sangat canggih. Yang ketiga, Ubuntu Linux. Ubuntu sebenarnya adalah sistem operasi turunan dari Debian. Salah satu jenis Linux ini dikembangkan oleh perusahaan Canyon Ltd, asalnya dari Afrika. Selain bersifat open source dan gratis, Ubuntu tidak membutuhkan spesifikat perangkat yang tinggi untuk instalasi dan pengoperasian. OS ini juga rutin melakukan pembaruan setiap 6 bulan sekali. Tak heran Ubuntu cukup merajai penggunaan OS Linux di kalangan developer. 4. CentOS Linux. CentOS bisa dibilang sebagai jenis sistem operasi Linux yang paling populer dan memiliki jumlah pengguna terbesar di kalangan developer. CentOS cocok digunakan untuk programmer pemula dan sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL. Selain itu, CentOS juga dapat dikembangkan secara gratis. CentOS memiliki beberapa keunggulan, salah satunya merupakan OS freeware yang andal dan berkualitas untuk enterprise dan didukung secara resmi oleh cPanel. 5. SUSE Linux. SUSE Linux merupakan jenis sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh OpenSUSE Project. SUSE memiliki kelebihan dengan tampilannya yang user-friendly serta performa yang stabil. Selain desainnya yang menarik, SUSE juga dikenal cukup mudah digunakan, sehingga cocok untuk para pemula. Ditambah lagi, SUSE juga memiliki beberapa pilihan bahasa, termasuk bahasa Indonesia yang memudahkan para pengguna. 6. Slackware Linux. Jenis Linux lainnya yaitu Slackware. Sebenarnya, Slackware Linux termasuk sistem operasi yang versi terdahulu, namun masih tetap dimanfaatkan hingga kini. Slackware dirancang oleh Patrick Folgerting dari Slackware Linux Inc. Beberapa kelebihan yang dimilikinya yakni stabilitas, kemudahan desain, menggunakan pendekatan gaya Unix yang sederhana dan mudah dikustom. Fedora Linux. Fedora merupakan salah satu sistem operasi Linux yang berbasis RPM dan YUM. Sistem operasi NEO dikembangkan oleh Fedora Project dan disponsori oleh Red Hat. Fedora banyak digunakan di Amerika karena banyak memiliki beberapa keunggulan, seperti tampilan desktopnya menarik, sistem keamanan yang andal atau SE Linux memiliki banyak fitur. Linux Mint. Linux Mint adalah sistem operasi Linux berbasis Ubuntu dan Debian. Karena berbasis Debian, maka semua aplikasi yang bisa beroperasi di Debian juga dapat dioperasikan di Mint. Linux Mint memiliki beberapa keunggulan, seperti pengoperasiannya yang mudah, dilengkapi fitur favorit apps, dan pencarian serta terintegrasi dengan kodek multimedia dan Java Runtime. Linux Mint terdiri dari dua tipe, yaitu Cinnamon dan Mate. Mandriva Linux. Mandriva Linux merupakan sistem operasi yang dirancang pada 1998 menggunakan RPM Package Manager. Mandriva mengkhususkan kemudahan dalam instalasi berbasis GUI. Cocok digunakan untuk klien yang mengutamakan kehandalan dan kebutuhan software untuk perkantoran. Selain itu, Mandriva juga telah didukung oleh lebih dari 68 bahasa. 10. Calder Linux. Calder Linux merupakan jenis Linux yang memanfaatkan auto-detect hardware, seperti plug and play di Mac. Calder Linux memiliki beberapa keunggulan, seperti sistem administrasi terbuka, Calder Open Administration System atau COAS, berbasis GUI yang dapat bekerja dengan baik dalam setup Linux maupun Windows dual booting. Calder Linux juga memiliki tampilan yang menarik, tidak membosankan. Bahkan Calder menyediakan fitur game agar pengguna tidak bosan saat proses instalasi. Kelebihan dan kekurangan Linux. Berikut ini beberapa kelebihan Linux yang perlu kamu ketahui. 1. Open source. Kelebihan Linux yang membuat sistem operasi ini banyak digunakan di server atau OS smartphone adalah open source. Artinya, kamu bisa menggunakan
Linux tanpa perlu membeli lisensi dengan harga yang lumayan, selayaknya membeli Windows. Dengan kata lain, sistem operasi Linux ini gratis. Siapapun yang bisa menggunakan sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2. Kebal malwares. Sistem komputer yang satu ini juga kebal malwares daripada sistem operasi lainnya. Keamanan Linux terhadap serangan malwares bisa dijamin beberapa tingkat di atas yang lainnya. Tapi bukan berarti Linux tidak bisa terserang malware sama sekali, hanya saja risikonya jauh lebih kecil dibandingkan sistem operasi lain. 3. Memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Kelebihan Linux selanjutnya yaitu adanya aplikasi bawaan yang relatif lengkap ketika kamu menginstalnya untuk pertama kali. Bahkan bila pengguna menginginkan sistem operasi untuk tujuan khusus, aplikasi yang dibutuhkan bisa jadi sudah ada di dalamnya. Aplikasi umum lainnya yang biasa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti multimedia, pengarsipan, dan Office sudah pasti tersedia di dalam sistem operasi Linux. 4. Didukung oleh driver yang andal. Masalah pada proses instalasi driver yang seringnya bermasalah di sistem operasi lain tidak akan terjadi pada Linux karena sudah memiliki dukungan driver yang berkembang dan meluas. Jadi, kamu tidak perlu repot menginstal driver atau khawatir driver yang diinstal tidak bekerja dan menghambat pekerjaan. Berikut adalah beberapa kekurangan Linux. 1. Tampilan interface yang sedikit rumit. Interface atau tampilan permukaan Linux mengharuskan penggunanya untuk cepat beradaptasi dan belajar dahulu tentang root, terminal, dan urusan lainnya. Bagi kamu yang belum pernah menggunakan sistem operasi ini, mungkin akan sedikit kesulitan di awal dan memahami sistem kerja Linux. Terlebih lagi, Linux memiliki beberapa kode perintah untuk menjalankan sesuatu program atau aplikasi. 2. Lemah jika digunakan untuk gaming. Kekurangan Linux yang lainnya adalah kenyataan bahwa sistem operasi ini tidak banyak mendukung gaming pada laptop maupun komputer. Maka dari itu, Linux tidak disarankan untuk pengguna yang lumayan senang dengan gaming dan menggunakan komputer untuk bermain games. 3. Beberapa versi Linux tidak cukup memiliki aplikasi bawaan. Beberapa jenis Linux yang juga memiliki aplikasi bawaan yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Ini disebabkan pengembangan aplikasi pada Linux membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pengguna harus bersabar menunggu update sistem operasi Linux. Struktur-struktur diktatori pada Linux. Fungsi-fungsi struktur Linux. 1. Root diktatori. Ini merupakan diktatori utama pada sistem operasi Linux, yang mana robot diktatori ini membawahi diktatori lainnya seperti home, it, dan lain-lain. Kita ambil mudahnya saja. Kalau di Windows, diktatori ini setara dengan C, namun kamu juga terlalu menyamainya karena keduanya sangat berbeda. Di Windows, partisi akan dibagi berdasarkan drive C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan di Linux, pembagian partisi berada di dalam direktori root. 2. Essential User Binaries. Diktatori atau bin berisikan program biner yang harus ada bila sistem yang dipasang dalam metode single user. Aplikasi Firefox di samping di diktatori user bin, lalu program penting dan utilitas lainnya seperti shell bash terletak di bin. 3. Boot files. Sesuai namanya, diktatori atau boot berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. File-file seperti grup, bootloader, dan kernel Linux tersimpan di direktori ini. 4. Dev. Pada sistem operasi Linux, setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai files dan direktori dev. Ini file-file khusus yang mempresentasikan perangkat tersebut disimpan. Biasanya sering tampil direktori seperti dev SDA1 yang mewakili drive SATA pertama dalam sistem. Linux menghadapkan perangkat sebagai file dan direktori atau dev
berisi sejumlah file khusus yang mempresentasikan perangkat. Ini bukan file yang sebenarnya seperti yang kita tahu mereka, tetapi mereka muncul sebagai file, misalnya dev SDA merupakan SATA drive pertama dalam sistem. Jika Anda ingin partisi itu, Anda bisa mulai editor partisi dan kirim ke mengedit dev SDA. 5. ATG configuration. Pada direktori inilah banyak tersimpan file-file konfigurasi yang pada umumnya bisa kamu edit sendiri menggunakan text editor. 6. Home. Pada direktori ini berisi direktori untuk masing-masing user. Misal, nama user kamu adalah Pintar, maka kamu memiliki direktori di Home Pintar. Di direktori tersebut umumnya berisi file data-data user dan file konfigurasi user tertentu. Setiap user hanya memiliki hak akses atas direktorinya masing-masing. Untuk bisa menggunakan direktori user lain, kamu harus login dahulu sebagai super user atau root. 7. Lib. Berisi file-file penting yang dibutuhkan oleh file binary dalam direktori bin dan sbin. Sedangkan kumpulan file penting yang dibutuhkan oleh binary dalam folder user bin terletak pada user lib. 8. Media removable. Media directory atau media berisi subdirectory yang mewakili sebuah perangkat removable yang dimasukkan ke komputer. Misalnya ketika kamu memasukkan DVD ke komputer, Linux otomatis akan membuat direktori baru di dalam media. Anda bisa mengakses DVD tersebut dengan masuk ke direktori ini. 9. MN sampai moment point. Direktori MN merupakan tempat untuk kamu nge-mount file sistem untuk menggunakan sementara. Saya sering memanfaatkannya ketika melakukan sharing file yang mengharuskan saya nge-mount terlebih dahulu file sistem dari Windows. Biasanya saya memberi nama MNT atau Windows. Namun untuk nge-mount file sistem tidak harus di direktori tersebut, melainkan bisa di mana saja. 10. Root atau root home directory. Direktori ini merupakan home-nya user root, bukan terletak di home root, melainkan folder tersendiri yaitu di root. Ingat ya, ini berbeda yang merupakan sistem direktori utama. 11. Sbin. Direktori sbin mirip dengan bin, namun file-file yang berada di dalam direktori ini umum dioperasikan oleh root. 12. SRV. Direktori yang dimaksudkan sebagai tempat data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misal, jika kamu menggunakan server Apache untuk servis web, kamu bisa menyimpan file-file website tersebut di sebuah direktori di dalam SRV. 13. OPT Optional Package Directory. Ini biasanya berisi paket software yang kamu install sendiri. Biasanya digunakan oleh software di luar repository di story tersebut. 14. TMP. Tempat untuk menyimpan sementara file-file Linux. Biasanya file yang disimpan dalam direktori ini akan terhapus setiap kali mereset komputer. 5. USR. Berisi aplikasi dan file yang digunakan oleh pengguna sebagian lawan aplikasi dan file yang digunakan oleh sistem, misalnya aplikasi non-esensial yang terletak di dalam direktori USR bin, bukan pada bin. 16. var. Biasanya berisi informasi seperti log yang berada di dalam var log. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.